di Indonesia. Bahwa dengan tekad dan kerja keras, kita bisa mengatasi setiap rintangan dan mewujudkan mimpi. Ya sahabat, itu dia profil singkat dari Anggi Wahyuda, tamu spesial kita malam hari ini. Mas Anggi, kamu tuh keren banget loh, luar biasa. Mungkin boleh kasih tepuk tangan dulu ya untuk Mas Anggi. Salut sekali, salut banget. Ini kami dengar Mas Anggi ini pertama kali kehilangan kaki sekitar 10 tahun yang lalu ya? Iya benar, tepatnya di 2015, kelas 1 SMA. Oke, pertanyaan saya, Mas Anggi sudah suka mendaki gunung itu sejak 10 tahun yang lalu atau justru baru-baru belakangan ini Mas Anggi? Enggak, justru saya kalau di hobi naik gunung, di kalangan pendaki itu saya masih tergolong anak baru ya. Karena saya tuh mulainya tuh di tahun 2020. Tapi kalau untuk trekking atau masuk-masuk ke hutan itu saya udah mulai dari tahun 2017. Karena waktu SMA saya tergabung di Palang Merah Remaja Kota Binjai. Berarti justru dari keterbatasan Mas Anggi ini, Mas Anggi memiliki keinginan untuk mendaki gunung gitu? Iya. Wah, Masya Allah, oke. Luar biasa ya. Kalau dari mungkin Ibu Isa dan Coach dan juga Dokter Elang ingin bertanya, silakan Ibu Isa dulu. Masya Allah, Alhamdulillah ya. Tapi Mas Anggi dengan pakai tongkat, ya kalau naik gunung, ini bantu nggak sih? Ngebantu banget. Justru banget ya. Iya, tadi saya lihat itu banyak bertumpu pada tongkat, walaupun merosot juga. Jadi gini, sebenarnya bukan merosot tapi ada beberapa obstacle yang memang lebih aman tidak menggunakan tongkat tapi merayap. Oh gitu. Oke, mungkin dari Dokter Elang. Terima kasih. Ada beberapa pertanyaan ya, tapi kayaknya kalau semua ditanyain bisa besok selesainya. Tapi yang pertama tentang support ya. Selain dari tongkat, support apa aja yang dipakai? Maksudnya ada tambahan lain nggak kayak dikasih padded atau di bawahnya dikasih biar anti slip gitu? Sebenarnya kalau alat bantu itu nggak terlalu banyak bantuan ya. Tapi sebenarnya dan ini nih salah satu yang pengen Anggi bilang ke teman-teman semua. Sebenarnya rintangan yang besar, obstacle yang berat itu tuh bakal bisa kita minimalisir dengan persiapan yang matang. Jadi sebenarnya yang paling penting adalah persiapan matangnya dan kita juga harus pelajari obstacle atau trek-trek yang bakal kita lewati seperti apa. Tapi itu emang technically banget karena nggak cuma teman-teman disabilitas yang pakai tongkat doang kayak saya, tapi teman-teman yang pakai trekking pole juga seperti itu. Kita juga emang terus mengatur seperti itu. Malah pakai kayu, pakai ini juga kan. Karena itu kalau kita ngedaki, kita pakai trekking pole itu bisa menghemat tenaga hampir 50%. Oke, sedikit Mas Anggi, saya penasaran kenapa Mas Anggi milihnya justru menaiki gunung gitu, bukannya lebih sulit ya kalau pakai satu kaki? Iya sulit sih, tapi sebenarnya gini, saya tuh punya impian sebelum saya nikah tuh saya pengen orang-orang melihat saya tuh udah bukan dari kekurangan saya lagi Mbak. Masya Allah. Dan cara paling gampang melihat, menjelaskan ke orang Indonesia kita bilang ya, karena orang Indonesia tuh memang mentalnya ngebully semua. Dan susah lah untuk kita jelasin dengan kata-kata, makanya saya pilih naik gunung itu karena biar lebih gampang ngebuktikan ke mereka bahwasannya ya walaupun saya sebagai disabilitas, saya juga mampu dan saya bisa lakukan apa yang kalian lakukan. Masya Allah, jadi ini sekaligus pembuktian ya, keterbatasan ternyata bukan menghalangi ya, tidak menjadi penghalang, justru memang ada tantangan tapi ternyata bisa terlewati. Subhanallah, semoga bisa ditiru ya oleh para sahabat jiwa di luar sana. Baik, kalau dari Coach Sony silahkan Coach. Ada satu lagi Bapak Ibu yang perlu di spotlight dari Mas Anggi. 2015 kecelakaan ya Mas ya, dan harus diamputasi, tapi dengan segala keterbatasan tidak menghalangi beliau untuk berkarya. Beliau stand up comedian, ya sudah menaklukkan Gunung Everest. Satu lagi yang sangat inspiring menurut saya, Mas Anggi ini membangun satu komunitas yang namanya Satu Langkah Lagi. Betul? Iya benar-benar. Komunitas itu mengajak semua teman-teman disabilitas untuk lebih berdaya, bahkan memberdayakan orang lain. Benar. Memberikan pelatihan kepada anak-anak muda tentang digital content creator dan lain sebagainya. Boleh cerita sedikit Mas Anggi tentang itu? Ya jadi ini adalah IP baru atau program baru yang sedang saya buat. Kita bikin Satu Langkah Lagi yang mana itu kita bangun karena keresahan bersama.
Yang mana kita bisa melihat bantuan-bantuan dari CSR, pemerintah atau dari swasta itu rata-rata tunai. Dan itu ketika diberikan ke daerah terpencil atau teman-teman disabilitas, itu banyak yang menurut saya itu enggak tepat. Karena ketika dikasih uang aja itu malah jadinya konsumtif. Karena mereka nggak tahu nih mau digunakan untuk apa. Nah kita pengennya, kita ke daerah terpencil kita ngasih pelatihan, kita ngasih nilai-nilai value ke mereka, kita bantulah mereka dengan ilmu-ilmu yang pastinya berbau digital. Karena menurut saya industri sekarang itu digital banget. Dan saya berani bilang saya bisa kuliah sendiri dan saya bisa nabung, saya bisa bikin banyak beberapa usaha saya di Kota Binjai itu dari digital saya. Jadi kita pengen buat seperti itu, jadi kita pengennya teman-teman disabilitas ya bisa berdikari dengan ilmu-ilmu yang kita berikan. Dan bukan teman-teman disabilitas juga tapi teman-teman yang lagi demotivasi dengan masa depan. Benar. Luar biasa. Mas, tapi pernah atau tidak sih ada yang mungkin meremehkan Mas Anggi sendiri? Pengalamannya gimana? Kalau apa ya, sebenarnya kalau diremehkan itu pasti banyak banget. Tapi yang saya pengen tekankan adalah kita tuh nggak bisa nebak nasib orang besok aja itu bisa berubah. Jadi ketika orang ngeremehkan saya kayak bilang, ya nggak apa-apa, mungkin saat ini saya memang pantas untuk diremehkan. Tapi untuk kedepannya kok nggak bakal bisa ngeremehkan aku lagi. Masya Allah, sangat inspiratif sekali ya, luar biasa Mas Anggi. Dengan segala keterbatasan dia bisa membuktikan ternyata dia bisa melakukan banyak hal yang keren gitu. Nah ini kan selain mendaki gunung, Mas Anggi kan juga aktif ya membuat konten di media sosial dan juga menjadi komikus tanah air juga. Nah kalau Mas Anggi sendiri melihat diri Mas Anggi, prestasi yang sudah Mas Anggi raih selama ini, melihatnya seperti apa? Apa ya? Itu pertanyaannya sama kayak orang-orang ketika ketemu saya, nyangka nggak udah di tahap ini? Dan nyangka nggak sekarang udah bisa naik gunung ini dan sekarang udah dapat pekerjaan seperti ini gitu. Dan saya tuh selalu jawab nyangka. Kenapa? Karena saya tuh selalu memupuk dan selalu memberi sugesti pikiran-pikiran saya tuh dengan hal-hal yang positif. Saya tuh selalu berpikir, aku bisa kayak gitu. Nah jadi itu saya pernah baca buku, saya lupa judulnya apa, tapi isinya kayak gini. Kita itu adalah apa yang kita pikirkan. Kita bisa menjadi kuat jika berpikir kita itu kuat. Dan itu bisa berhasil ketika kita selalu mensugesti pikiran kita dengan hal-hal yang positif. Dan ketika kita selalu mensugesti hal yang positif, hasilnya juga bakal positif. Betul itu betul. Itu kerja otak tuh sebetulnya. Benar. Iya. Benar. Pada saat apa yang kita sebut, kita pikirkan, terekam oleh otak, terus otak kasih perintah ke tubuh untuk melakukan itu. Benar Bunda, karena kalau dipikirkan secara logika nggak mungkin dengan satu kaki bisa naik gunung Kerinci 2 kali, Rinjani 2 kali dan menjadi disabilitas pertama untuk beberapa Seven Summit di Indonesia. Itu bisa karena apa? Ya karena saya selalu berpikir positif Bunda. Tapi dapat pengalaman baik ya kalau naik gunung ya. Benar. Banyak banget ya. Banyak banget Masya pengalaman. Allah, banyak apa perenungan. Iya. Iya, kayak kita renungan jiwa. Keren, Masya Allah, Masya Allah. Oke, jadi itu artinya yang penting kita yakin pada diri kita sendiri ya Mas ya. Benar. Oke, kalau pesan dari Mas Anggi untuk seluruh pemuda-pemudi Indonesia, anak muda masa kini, apa nih Mas? Pesan saya simpel ya, ini untuk teman-teman semua. Saya pengen pesan, ketika kalian melihat teman-teman disabilitas, tolong jangan pernah dikasihani tapi coba ditemenin. Karena teman-teman disabilitas itu yang dibutuhkan adalah kepercayaan dan kesempatan. Makanya aku selalu bilang kasih kami kesempatan, kasih kami kepercayaan, kami bakal buktikan kalau kami bisa seperti kalian. Masya Allah, luar biasa. Dan satu pesan juga buat teman-teman disabilitas, jangan pernah nyerah karena batas kemampuan manusia itu bukan pada fisiknya tapi pada kemauannya. Betul, luar biasa. Boleh tepuk tangan sekali lagi untuk tamu kita malam ini Mas Anggi Wahyuda. Itu dia tentunya sebagai pengingat juga ya untuk kita semua, tidak hanya untuk para teman-teman disabilitas, tentunya pada kita semua. Bagaimana Mas Anggi bisa percaya kepada dirinya sendiri, setelah Mas Anggi percaya kepada dirinya sendiri, tidak penting ya orang-orang mau berkata apa, mau meremehkan sejauh mana, itu tidak penting ya Mas ya.
Nggak penting. Karena ternyata ketika kita percaya kepada diri kita bisa membuktikan bahwa kita bisa menjadi yang luar biasa. Benar. Waduh, terima kasih sekali atas inspirasinya Mas Anggi Wahyuda. Sehat selalu, semoga bisa Amin. terus menginspirasi teman-teman pemuda dan juga pemudi lainnya. Masya Allah. Baiklah sahabat jiwa, kita akan jeda terlebih dahulu. Usai jeda berikut ini kita akan dengarkan nasihat dari Dr. John Elang Lanang tentunya mengenai bagaimana pemuda harus mengejar prestasi bukan sensasi. Tetap bersama kami dalam program Renungan Jiwa. Itu yang kadang-kadang saya selalu bagikan ke teman-teman di SD, SMP, SMA. Di saat kalian mau jadi sesuatu dan yakin, ya sudah. Yakini, percayai, minta doa ibumu, restu ibumu, do the best. Berjuang terus, ya, sampai akhirnya seperti kata Ustadz Sony tadi, after you finish what you've done, stand up to the powerful one. Itu Alam Nasroh, itu surat kesayangan saya. Dan itulah pesan saya buat semua generasi-generasi selanjutnya. Cita-cita kalian itu ada di pikiran kalian. Kalian kuat karena pikiran kalian. Dan tubuh kalian kuat karena pikiran kalian.